Pekerja wanita ini tidak diizinkan pulang padahal ia sudah melebihi target penjualan di situs judi online tempat ia bekerja. Bahkan penipuan yang ia lakukan demi bebas dari tempat kerja ini sudah sampai menghilangkan nyawa seseorang. Bos licik ini malah ingin menikahi Hana dan memaksa Hana melakukan hal tak senonoh kepadanya. Untung saja ada salah satu admin pria yang ingin bertemu dengan bos. Setelah mendapat keuntungan besar, manajer di situs judi online ini mengajak semua pekerja untuk jalan-jalan dan mengambil foto seolah-olah mereka baik-baik saja dan bahagia untuk dikirim kepada keluarga mereka. Padahal mereka semua dipekerjakan secara paksa. Benar-benar trik yang sangat licik dari perusahaan judi online ini. Pan Sheng pun sekarang menjadi pekerja yang paling disayangi karena sudah berhasil membuat situs mereka untung banyak. Tapi tentu saja Pan Sheng tetap ingin keluar dari sini sehingga ia menitipkan sebuah uang bertuliskan nomor telepon panggilan darurat lalu diberikan kepada salah seorang pekerja yang akan dipulangkan. Para admin slot ini akan dipulangkan karena rekomendasi dari Pan Sheng kepada bosnya. Namun ternyata mereka semua tidak benar-benar dipulangkan, melainkan akan dijual. Chai yang akan mengurus penjualan semua pekerja ini. Lalu saat ia membutuhkan uang kertas, Chai mendapatkannya di salah satu pekerja. Chai pun menggunakan uang itu untuk membeli rokok. Namun ternyata kasir menolak uang itu karena ada tulisan tangan. Jika diingat kembali, Pan Sheng yang menuliskan nomor panggilan darurat itu kepada kepolisian internasional, lalu memberikannya kepada salah satu pekerja yang akan dijual. Bos Lu pun langsung mengumpulkan semua admin slot yang ia pekerjakan. Mereka semua diminta untuk mengaku Chai sebenarnya sudah tahu uang itu milik Pan Sheng. Namun entah mengapa ia hanya diam saja. Pan Sheng dan Ana malah sama-sama mengaku. Lalu disinilah Pan Sheng mengungkapkan bahwa dirinya ingin bebas. Ia juga mengajak pekerja lainnya untuk menuntut kebebasan. Namun ternyata teman-temannya malah ingin tetap di sini karena uang. Admin judi online ini pun harus dihukum karena mereka semua sudah mencoba untuk kabur dari tempat kerja mereka. Semua hak kebebasan mereka sudah benar-benar terenggut. Saat para pekerja akan dibawa ke tempat tinggal mereka, Ana malah mencoba kabur dari bus. Ia mencoba untuk lari sejauh mungkin sampai para pengawas tidak bisa menemukannya. Ana yang ingin melarikan diri mencoba untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa mereka semua dipekerjakan secara paksa. Namun ternyata polisi di sini sudah bekerja sama dengan perusahaan judi online tempat Ana dipekerjakan. Para polisi pun langsung menahan Ana dan diserahkan kembali ke bosnya. Karena pelanggaran yang dilakukan Ana sudah sangat berat, maka ia pun akan dihukum. Ana dimasukkan ke dalam karung lalu dilempar ke sungai. Chai pun merekam itu untuk bukti kepada bos besar. Namun ternyata Ana dikeluarkan lagi dan Chai malah mengembalikan paspor Ana dan membiarkan Ana pergi. Chai ternyata selama ini ingin membebaskan Ana. Kini Ana pun sudah dianggap telah tiada berkat bukti rekaman dari Chai tadi. Setelah mendapat kebebasannya, Ana mencoba untuk pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Namun ternyata di rumahnya sudah ada polisi yang menunggu untuk menangkap Ana. Pihak kepolisian Tiongkok sudah menetapkan Ana sebagai buronan karena identitasnya sebagai admin judi online sudah terungkap. Ana sempat tak mengaku, namun pihak kepolisian pun langsung mempertemukan Ana dengan salah satu korban yang tertipu oleh Ana saat dipaksa bekerja di situs judi online. Ana benar-benar tak menyangka kalau pekerjaannya sudah merenggut nyawa seseorang. Akhirnya Ana pun membantu pihak kepolisian untuk mengungkap di mana sarang perusahaan judi online yang bersembunyi di satu negara kecil. Pihak kepolisian Tiongkok pun sudah menemukan target mereka dan lokasi persembunyian perusahaan judi online. Beberapa markas kecil sudah berhasil diringkus dan semua pekerja di lapangan juga berhasil ditangkap dengan barang bukti beberapa komputer dan uang tunai. Markas besar judi online akan segera digerebek. Beberapa pekerja sudah berhasil diringkus. Namun saat pihak kepolisian akan menyergap markas utama, ternyata semua orang sudah hilang. Bahkan pihak kepolisian yang datang dari Tiongkok mendapat serangan dari warga lokal yang sudah diperintahkan oleh perusahaan judi online yang sedang melarikan diri. Para polisi ini pun tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah terkepung. Untung saja bantuan datang. Tuan tanah di negara ini datang dan menghentikan semua warga yang takut kepadanya. Para polisi dari Tiongkok ini pun harus pulang ke negaranya. Namun saat akan masuk ke pesawat, mereka mendapat telepon dari salah seorang guru yang melapor bahwa anaknya sedang terjebak di perusahaan judi online dan sudah banyak mengirim pesan pertolongan dan kode rahasia di mana tempat persembunyian judi online yang mereka targetkan. Setelah melakukan beberapa pengamatan dan penyelidikan, dibantu dengan salah satu mantan pekerja di perusahaan judi online itu, mereka pun menemukan markas persembunyian terakhir target mereka. Perusahaan judi online yang buron ini bersembunyi di sebuah sekolah. Lalu salah satu adminnya yang sedang dihukum mendapat pesan untuk menyalakan alarm kebakaran di sekolah ini, sehingga pihak kepolisian yang menyamar menjadi pemadam kebakaran bisa masuk. Setiap sudut ruangan di sekolah ini pun langsung digerebek dan sempat terjadi baku tembak di sini. Para admin judi online ini pun langsung menghancurkan semua komputer mereka untuk menghancurkan barang bukti. Dan saat para polisi sudah berhasil masuk ke persembunyian, bos mereka malah berpura-pura menjadi pekerja paksa juga di perusahaan ini, padahal dirinya
adalah dalang dari semua penyanderaan semua pekerja. Situasi menjadi kacau karena polisi menembak salah satu manajer perusahaan judi online ini dan semua pekerja yang ketakutan mencoba untuk kabur. Akhirnya pihak kepolisian pun harus menggunakan beberapa tindak kekerasan untuk menangkap semua orang. Dan begitulah akhir dari perusahaan judi online yang sudah merugikan banyak orang. Ana dan Panceng yang sudah membantu kepolisian pun tetap harus menjalani hukuman mereka. Lalu setelah masa hukuman mereka berakhir, Ana dan Panceng pun aktif menjalankan seminar untuk mencegah orang-orang terjerat ke penipuan online seperti judi online.